Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang aljabar Boolean logic gate. Apa itu aljabar Boolean logic gate? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan berkenalan dulu dengan sang penemu rumus aljabar Boolean, yaitu si George Boole. Rumus aljabar Boolean bisa kalian temukan pada rangkaian-rangkaian digital elektronika ataupun pemrograman komputer. Karena Boolean sendiri adalah tipe data yang berisikan angka 1 dan 0 atau true or false. Rumus aljabar ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris pada tahun 1854, yaitu si George Boole. Jadi Boolean sendiri diambil dari nama penemunya. Selanjutnya ada hukum aljabar Boolean. Dengan menggunakan hukum aljabar Boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi Boolean yang kompleks, sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Nah, apa aja nih hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum aljabar Boolean? Yaitu 1. Hukum AND atau AND law. Hukum AND adalah hukum yang menggunakan operasi logika AND atau peralihan. Kita bisa lihat ya pada gambar. Nah, yang di tengah itu ada gambar seperti peluru. Nah, itu adalah si gerbang logika AND. Nah, yang paling sebelah kanan itu adalah tabel kebenaran atau bisa disebut truth table. Nah, karena N menggunakan operasi perkalian, kita bisa lihat di sini ya, di tabel ya. Jika X inputannya 0 dikalikan 0, maka hasilnya 0. Jika X di input 1 dikali 0, maka hasilnya akan tetap 0. Jika X, kita lihat bawahnya, jika X di input 0 dikalikan dengan 1, hasilnya tetap 0. Jika inputan X1 dikalikan dengan 1, nah di sini baru dapat output 1 atau aktif itu. Kemudian ada hukum OR atau OR law. Hukum OR adalah hukum yang menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Nah, tadi gerbang logika AND berbentuk seperti peluru, sedangkan OR itu seperti ujung anak panah. Nah, hukum OR menggunakan operasi penjumlahan. Kita bisa lihat ya, yang pada tabel pertama, jika inputnya X0 ditambahkan dengan 0, hasilnya 0. Jika input X1 ditambah 0, maka hasil akan tetap 1. Nah, bawahnya, jika input X0 ditambahkan dengan 1, hasilnya 1. Nah, bagaimana nih jika inputnya X adalah 1, ditambahkan dengan 1? Kalau pada matematika biasa, maka hasil akan 2. Sedangkan jika ini boolean, maka hasilnya akan tetap 1. Karena boolean itu tidak ada angka selain 0 dan 1. Oke, kemudian ada hukum inverse atau hukum kebalikan. Hukum inverse menggunakan operasi logika NOT. Nah, jadi gerbang logika segitiga itu disebut dengan NOT. Hukum inverse ini menyatakan jika terjadi inverse ganda kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Jadi, jika suatu input masukkan di inverse dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun, jika di inverse sekali lagi, maka nilainya akan sama seperti semula. Lanjut di hukum komutatif atau komutatif law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini sinyal input hasilnya akan tetap sama atau tidak mengubah keluarannya. Singkatnya seperti ini. Jadi mau input X duluan baru Y atau Y duluan baru X, maka outputnya akan tetap sama. Kita bisa lihat ya hasilnya pada truth table atau tabel kebenarannya. Nah, outputnya sama kan? Kemudian ada hukum asosiatif atau associative law. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh pada output rangkaian logika. Pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat mengelompokkan posisi variabel dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasil akan tetap sama dan tidak mengubah keluarannya. Singkat ya, jika kita menjalankan operasi, misalnya ya, kita lihat pada gambar 1, kita menjalankan operasi X dan Y dulu, baru ditambahkan dengan W. Nah, kita mau duluan X dan Y atau W dan X, kemudian baru Y. Nah, itu outputnya akan tetap sama. Dan begitu pula juga dengan
logika AND. Kita menggunakan operasi X, Y dulu baru dikalikan dengan W, atau WX dulu baru dengan Y, maka hasilnya akan tetap sama, outputnya akan tetap sama. Lanjut ada di hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Nah, kita bisa lihat ya pada rumus W kali X tambah Y. Nah, kalau di matematika hasilnya akan sama dengan WX tambah WY. Nah, itu terbukti pada truth table ini. Kita bisa lihat ya, sama kan hasil keluaran outputnya. Kita lihat di Z-nya itu ya. Nah, itu outputnya sama, meskipun dengan berbeda operasinya. Kemudian kita ada contoh penggunaan boolean pada rangkaian elektronika. Nah, A, B ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri ini bisa disebut dengan gerbang logika AND atau perkalian. Jika A-nya aktif dan B-nya aktif, maka lampunya akan menyala. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1. Jika salah satunya mati atau keduanya enggak aktif nih, maka hasilnya tetap akan 0. Oke, dan terakhir kita ada contoh soal. Nah, bagaimana kita akan membuat gerbang logikanya? Yang pertama kita lihat dulu ya soalnya. Ada 3 inputan, yaitu X, Y, dan Z. Nah, pertama-tama kita akan menjalankan yang X dulu ya. Nah, seperti ini. X-nya kita inputkan langsung ke perkalian. Sedangkan untuk operasi itu ada tanda kutipnya, itu disebut dengan inverse ya. Sedangkan dengan operasi Y inverse ditambah Z, kita buat seperti ini. Kemudian terakhir X inverse ditambah Y ditambah Z inverse, maka akan dibuat seperti ini. Nah, jadi ketiganya akan masuk ke operasi AND. X Y inverse ditambah Z dikali X inverse tambah Y tambah Z inverse. Nah, maka hasilnya F. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka videonya, bisa kalian like. Jika kalian ingin mengikuti channel ini, bisa kalian subscribe. Jika kalian ingin memberi kritik ataupun saran, bisa kalian komen pada kolom komentar. Terima kasih.